Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Para sahabat sekalian, rahimani wa rahimakumullah, ada buku bagus yang sedang saya baca dan sebenarnya udah beli beberapa waktu lalu, tapi baru mulai sempat membacanya dan pernah saya tanyakan ke seorang ustadz. Insya Allah buku ini sangat bermanfaat untuk dibaca. Ini bukunya. Judulnya adalah Pokok Dakwah Manhaj Salaf, karya Syekh Fadilatus Syekh Fawaz bin Hulail As-Suhaimi. Masya Allah, ini sangat manfaat bukunya tentang pokok-pokok dakwah Ahlussunnah wal Jamaah atau pokok-pokok dakwah manhaj salaf. Dan buku ini judul aslinya yakni Usus Manhaj As-Salaf fid Da'wah Ilallah. Bukunya diterbitkan ini oleh mana ya? Oleh Gria Ilmu, sangat bermanfaat untuk dibaca. Nah, tentunya diantara teman-teman sekalian mungkin ya ada yang pernah bertanya atau pernah mendengar tentang pengajian salaf, atau si fulan atau si fulana ikut ngaji salaf, atau si fulan itu salafi, atau bahkan dijuluki apalah kadang-kadang ya. Karena memang ini fenomena di perkembangan dakwah. Ada dakwah salaf, dakwah salafiyah, atau manhaj salaf, atau salafi, atau as-salaf, atau salafus soleh. Nah, ini istilah-istilah yang sebenarnya mestinya bagi para penuntut ilmu khususnya ya ma'ruf, artinya ya suatu istilah yang bukan asing lagi. Tapi bagi sebagian teman-teman mungkin atau saudara-saudara saya khususnya mungkin ya asing juga, atau bahkan ada yang mengatakan oh si fulan itu sekarang ikut aliran salafi ya gitu misalnya. Tapi mungkin bagi yang sudah memahami apa definisi secara bahasa as-salaf atau salaf, salafi, manhaj salaf, dakwah salafiyah, nah, ini mungkin sudah tidak asing lagi. Bahkan ketika mendengar hal itu ya biasa saja. Tidak ubahnya mendengar kata salafi ya tidak lain dan tidak bukan adalah sunni atau pengikut sunnah Nabi SAW, orang yang mengamalkan sunnah Nabi SAW, yang tidak lain adalah Ahlussunnati wal Jamaah gitu. Nah, tapi yang ini adalah bukan resensi ya, artinya sebuah info, mungkin ya dikatakan info, buku yang sangat bagus, sangat bermanfaat. Karena kalau siapapun atau kita semuanya yang ingin mempelajari manhaj itu artinya metodologi ya, atau metode. Siapapun yang ingin mengenal lebih jauh tentang manhaj salaf itu ya harus mengetahui pokok-pokok dakwah manhaj salaf itu sendiri, pokok-pokok dakwah Ahlussunnati wal Jamaah. Nah, mungkin diantara kita semuanya bisa pernah bertanya-tanya, khususnya bagi para sahabat sekalian yang mungkin belum mengetahui apa istilah dakwah salafiyah, atau apa itu salafi, apa itu manhaj salaf. Nah, itu perlu tahu, sehingga karena kadang-kadang sebagian orang mungkin mengenal manhaj salaf ini ya boleh diibaratkan kata seperti seorang yang, mohon maaf, penglihatannya tidak berfungsi alias buta, dimintai komentar tentang gambaran tentang hewan gajah misalnya. Gajah itu seperti apa wahai fulan gitu. Nah, yang orang yang ditanya ini adalah orang yang, mohon maaf, mungkin buta. Jadi gambarannya adalah tidak sesuai, apa yang digambarkan tidak sesuai dengan hakikatnya gitu.
Mungkin bisa jadi karena si fulan ini melihat atau menggambarkan tentang gajah itu dengan meraba bagian kuping, maka kata dia gajah itu seperti kipas misalnya. Ada lagi yang menggambarkan misalnya gajah itu seperti beduk, ya karena memang penggambarannya tersebut berdasarkan perabaan atau ketika memegang gajah tersebut perutnya jadi seperti beduk gitu kan. Kemudian ada lagi yang menggambarkan bahwa gajah itu seperti batang pohon karena dirinya menggambarkan tentang gajah itu sebatas perabaan dengan meraba kaki gajah sehingga gajah itu seperti batang pohon dan seterusnya. Nah, itulah sebagian di antara kita yang barangkali belum mengenal manhaj salaf, maka mereka menggambarkan bahwa dakwah salafi adalah itu orang-orang yang ikut pengajian seperti celananya cingkrang pakai jenggot misalnya. Nah, sebatas itu misalnya. Ada lagi yang itu ikut pengajian, si fulan ikut pengajian salafi karena istrinya pakai cadar misalnya. Nah, penggambaran-penggambaran ini adalah penggambaran yang sebenarnya bisa dikatakan bisa jadi sebagian kecil yang tampak dari pandangan mata, namun secara hakikatnya atau hakikinya apakah manhaj salaf, pokok-pokok dakwah salafiyah itu sungguh belum tergambar. Oleh karena itu kewajiban seorang yang ingin melaksanakan wasiat para ulama, al ilmu qabla al qaul wal amal, ilmu itu sebelum berkata dan beramal, wajibnya bagi mereka adalah belajar. Oleh karena itu, karena ilmu itu sebelum perkataan dan perbuatan, maka nanti penggambarannya juga tidak meleset atau penggambarannya adalah penggambaran yang sesuai dengan hakikatnya. Nah, mungkin seseorang dikala sebagaimana kita semuanya menapaki perjalanan hidup kita, ada yang pernah di atas metode ini dan itu. Nah, kata manhaj adalah merupakan metode ya, bukan sebuah organisasi itu. Manhaj salaf misalnya, organisasi manhaj salaf itu bukan seperti itu. Manhaj itu metodologi atau ya tata cara beragamanya seseorang, tata cara seseorang dalam menjalankan agama Islam itu metodologinya gitu kan. Adapun masdar talakinya ya tentu Al-Qur'an dan As-Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada ijma dan qiyas gitu, masdar talaki atau landasan penyandaran dasar-dasar dalam agama Islam dengan segala kemurnian, kesempurnaan dan keindahannya itu tentunya seorang harus mempelajari. Nah, di dalam perjalanannya mungkin seorang dapat menyampaikan pengalaman-pengalaman bagaimana perjalanan Anda, bagaimana Anda mengenal manhaj salaf atau mengenal dakwah al-sunnati wal jamaah. Sebagaimana disampaikan tadi, ini hanya merupakan berbagi ya kalau bisa dikatakan pengalaman menapaki jalan agama yang mulia ini. Masing-masing mungkin punya pengalaman yang berbeda-beda, namun ini hanya tertarik sekali ketika membaca buku pokok-pokok dakwah manhaj salaf. Oleh karena itu sebelum membaca buku ini ya mengenal dulu apa istilah salaf atau manhaj salaf itu gitu. Nah, mungkin bisa berangkat dari pengalaman-pengalaman seorang mungkin dulunya semangat menuntut ilmu kesana kemari, qadarullah Allah pertemukan dengan dakwah salafiyah. Ya alhamdulillahirabbil alamin. Dan kewajiban kita adalah saling menasihati, saling mengingatkan dalam kebaikan. Siapapun kita ketika beramal, ketika beribadah sesuai dengan
tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya dirinya sedang berada di atas dakwah salafus, di atas manhaj dakwah salafus soleh tentunya. Karena salafus soleh adalah orang-orang yang paling gigih mengamalkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Perjalanan kita masing-masing berbeda-beda, latar belakang, keluarga, kultur, dan sebagainya berbeda-beda. Namun kewajiban kita adalah al-ilmu qoblal qaul wal amal. Ilmu itu sebelum berkata dan beramal. Oleh karena itu, mempelajarinya, mengetahui metodologi cara kita memahami Al-Quran dan sunnah Nabi SAW adalah suatu hal yang wajib diusahakan oleh kita semuanya sebagai hamba Allah. Begitu mungkin sebagai gambaran tadi bahwa apa yang kita sering mendengar dari sebagian saudara-saudara kita, sebagian rekan-rekan kita tentang dakwah salaf, terkadang gambarannya sebagaimana gambaran yang tadi diungkapkan, bahwa apa yang kadang-kadang terlontarkan dari lisan-lisan kita belum tentu menggambarkan hakikatnya, karena ya keterbatasan kita dalam kepemahaman, keterbatasan kita dalam duduk di majelis ilmu. Nah, secara singkat bahwa agama Islam dengan keagungan, kesempurnaan, kemurnian, dan keindahannya itu tentu perjalanannya dari Rasulullah SAW diterima oleh para sahabat beliau SAW, Khulafaur Rasyidin dan seterusnya, tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan seterusnya, para ulama, dan hingga nyampe kabar itu, nyampe syariat itu kepada kita tentu membutuhkan wasilah atau jembatan, ya. Mungkin ada, bahkan ada di kalangan kita semuanya dikenal dengan adanya imam madhab atau jembatan untuk memahami agama dari berbagai wasilah itu, antara lain untuk memahami bagaimana kefahaman fikih atau pemahaman syariat ini melalui jembatan. Nah, jembatan itu madhab itu laksana jembatan, sehingga ketika kita berada di jembatan ya jangan tidur sehingga taklid terhadap sebuah madhab tertentu. Tuh. Walaupun itu misalnya seorang bisa menekuni madhab tertentu, tentunya bisa saja. Namun yang lebih penting adalah penyadaran terhadap dalil-dalil nas-nas Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, itu adalah sebagai masdar talaki. Adapun madhab itu adalah jembatan menuju kemudahan untuk memahami itu semuanya. Nah, karena wasilah itu tentu, kalau kita mengatakan wasilah, ya tentu ada wasilah yang akurasinya bisa dikatakan paling tepat, ya tentu melihat mereka yang melihat Rasulullah SAW ketika menerima wahyu, menyampaikannya, dan ketika beliau SAW mengamalkan firman Allah tersebut, tentunya ketika beliau dalam kesehariannya mengajarkan ilmu diterima oleh para sahabat. Kemudian para sahabat juga mengajarkan kepada murid-muridnya, dan itulah disebut dengan tabi'in. Kemudian para tabi'in itu mengajarkan kepada murid-muridnya lagi, dan itulah adalah tabi'ut tabi'in. Nah, 3 kurun generasi terbaik tersebut, atau 3 kurun ini adalah kurun generasi terbaik yang mana para sahabat sekalian mungkin telah hafal hadisnya, bahwa ada hadis yang bunyinya khairun nasi qarni tsummal ladzina yalunahum tsummal ladzina yalunahum. Sebaik-baik kurun dari umat manusia ini adalah sebaik-baik kurun, kata beliau SAW, yakni adalah kurunku, atau khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia adalah di kurunku, tsummal ladzina yalunahum tsummal ladzina yalunahum, kemudian setelahnya dan kemudian setelahnya. Nah, ini adalah kurun generasi terbaik, dan inilah 3 kurun generasi terbaik ini adalah wasilah tersampaikannya ilmu agama secara
turun-temurun dan kita merujuk kepada hal itu. Ketika kita merujuk kepada bagaimana tata cara beragama, bagaimana tata cara menjalankan agama Islam yang mulia dengan keagungannya ini, kita merujuk kepada generasi terbaik, itu adalah tidak lain dan tidak bukan metodologi atau manhaj as-salafus soleh. Nah, jadi as-salafus soleh itu penyandaran terhadap kurun generasi terbaik. Siapapun saudara-saudara kita kaum muslimin yang menyandarkan begitu, dan niscaya kita semuanya sepakat bahwa kita semua menyandarkan kepada generasi salafus soleh karena mereka adalah yang dilegitimasi oleh Rasulullah SAW sebagaimana sabdanya, sebaik-baik manusia adalah kurunku, kemudian setelahnya. Ya siapa lagi? Ya memang mereka, gitu kan. Atau diibaratkan lagi, apabila kita ingin meminum air yang paling jernih adalah air yang bersumber langsung dari mata airnya. Karena kan air kalau sumber mata airnya di gunung, di pegunungan, apabila semakin turun mengalir sesuai dengan aliran sungai ke hulu dan kemudian ke pantai, tentu di dalam perjalanannya air tersebut akan mengalami berbagai potensi pencemaran yang ada. Nah, oleh karena itu, air yang termurni adalah air yang paling dekat dengan sumbernya. Nah, itu sungguh logika yang barangkali pendekatan untuk menuju pemahaman mengapa kita harus memilih manhaj as-salaf, gitu kan. Jadi pemahaman terhadap hal itu, analogi seperti itu, bahwa kemurnian air yang paling dekat dengan sumber mata airnya ya laksana para sahabat, 3 kurun generasi terbaik. Itu merupakan gambaran para generasi yang mengambil ilmu langsung dari sumbernya. Ya, ini sangat mudah kita cerna bersama bahwa mereka, semoga Allah meridhai mereka semuanya, adalah kurun generasi yang langsung mengambil air dari sumber mata airnya, yaitu sumber kemuliaan atau ilmu tersebut yang langsung terambil dari sumbernya, yakni Rasulullah SAW, kemudian murid-muridnya, bisa dikatakan begitu, para sahabat, kemudian yang diambil juga oleh para murid-murid sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Nah, tiga kurun generasi itu adalah khairun nas, kurun sebaik-baik manusia. Mereka mengambil ilmu dari sumbernya yang mengetahui bagaimana mengaplikasikannya. Nah, tentunya kita sangat senang, sangat berbahagia, sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala apabila kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memahami agama dengan merujuk kepada hal yang seperti itu. Nah, para sahabat sekalian, para saudara-saudara saya khususnya, ini hanya merupakan nasihat berbagi pengalaman. Oleh karena itu, tidak ada jalan lain bahwa menuntut ilmu adalah jalan menuju surga. Man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi thariqan ilal jannah. Barang siapa yang Allah mudahkan ya untuk berjalan menuju majelis ilmu, maka baginya dimudahkan jalan menuju surga. Kemudian karena wasiat para ulama, al-ilmu qoblal qaul wal amal, al-ilmu itu sebelum berkata dan beramal. Sungguh ini bukan merupakan nasihat ilmu, ini hanya berbagi pengalaman aja. Kebetulan terpancing dengan membuka kembali buku yang tadi disampaikan, pokok-pokok dakwah manhaj salaf, yaitu sangat penting. Oleh karena itu, karena ilmu sebelum berkata dan beramal, siapapun kita, dan kita menyadari diri bahwa kita adalah hamba Allah, dan Allah berfirman,
Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Maka tidak ada jalan lain juga bahwa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala agar ibadah kita sesuai dengan ketentuan dan persyaratan-persyaratan yang dipersyaratkan tersebut, yakni ikhlas lillahi ta'ala, dan juga mengikuti tuntunan Rasulullah SAW. Bagaimana caranya agar dapat memenuhi dua kriteria tersebut? Tidak ada jalan lain kecuali duduk di majelis ilmu, duduk merapat kepada salafus soleh yang seperti tadi memiliki pola pemahaman merujuk kepada pemahaman salafus soleh, merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman as-salafus soleh, dengan merujuk kepada pemahaman generasi terbaik. Nah, itu mungkin yang bisa disampaikan pada kesempatan singkat ini, menggugah kembali buku tentang hal ini. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat untuk diri kami, menggugah semangat, dan untuk para sahabat sekalian, para saudara-saudara kami yang dekat maupun yang jauh. Mudah-mudahan Allah beri taufik kita semuanya agar kita dapat menuntut ilmu, mengamalkan ilmu, dan saling nasihat menasihati di atas ilmu tersebut, dan kemudian juga bisa diberi kemampuan untuk bersabar atas rintangan-rintangan yang ada. Demikian, mohon maaf apabila ada perkataan-perkataan yang kurang tepat dalam menyampaikannya. Ini hanya, sekali lagi, ini hanya sedikit berbagi pengalaman saja. Mudah-mudahan bermanfaat untuk diri kami dan untuk sesama. Demikian, barakallahu fikum. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa barik wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.